Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita baru saja selesai dari rangkaian kehidupan atau tarbiyah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana yang ingin saya tegaskan dari ayat 35 adalah وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, bahwa Allah menginginkan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu untuk kita teladani adalah banyak berzikir. Dan kata zikir di sini menjadi penutup dari semua amal-amal yang ada dari innal muslimin wal muslimat. Dan kata katsira, kata banyak, ya, memang seakan dikhususkan untuk bab zikir. Ya. Tentu tidak demikian. Ya. Seluruh amal-amal di atas, ya, pada hakikatnya juga butuh pelaksanaan yang banyak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mau difahami bahwa zikirlah yang harus mendapat penekanan dengan jumlah yang banyak, maka pemahamannya seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seakan dimaklumi, ya, dimaklumi jika manusia itu mungkin puasanya tidak banyak, ya, sedekahnya tidak banyak, ya, tapi tidak termaklumi kalau zikirnya tidak banyak. Mengapa? Karena zikir adalah ibadah yang sangat terjangkau, termudah. Ya. Bukan seperti sholat yang harus wudhu dulu, harus pakai baju dulu, harus menghadap kiblat dulu. Zikir, ya, tidak membutuhkan semuanya itu. Bahkan ada satu zikir yang disebut oleh Rasulullah, ya, khafifatani fil lisan, ya, ringan di dalam pengucapannya ataupun dalam pelaksanaannya. Jadi kata kafir pada kata zikir ini harus menjadi perhatian setiap orang-orang yang beriman. Dulu saat kita belajar surat Maryam, salah satu hari kiamat namanya hari penyesalan. Ya. Wa'adzirhum yaumal hasrah. Ya. Dan peringatkan manusia itu dengan hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Orang kafir sudah jelas penyesalannya. Ya. Ada yang mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ada yang mengatakan
Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan. Ya. Menyesali semua yang dilakukan. Ya. Wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya. Bahkan orang-orang beriman pun juga menyesal. Ya. Bagaimana penyesalan orang beriman? Ya. Salah satu penjelasan dari Rasulullah ketika dia tahu bahwa begitu banyak pahala-pahala yang disediakan oleh Allah dari zikir-zikirnya yang tidak diduga besarannya. Ya. Jadi saat balasan itu di depan matanya, disitulah terjadi penyesalannya. Penyesalannya apa? Ya. Penyesalannya ketika dia tahu masih ada bagian-bagian waktu yang hilang begitu saja tanpa zikir. Penyesalannya yang kedua, ya, karena zikir yang dilakukan tidak dalam jumlah yang banyak. Ya. Zikirnya yang penting sudah terlaksana. Ya. Ya, katakan istighfar yang normalnya 100, ya, maka bisa dibayangkan kalau kurang dari 100 seperti apa menyesalannya. Padahal kalau mau dia bisa beristighfar 1000. Seperti kebiasaan para salafus saleh kita. Salah satunya Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Hanbal, dan masih banyak ulama-ulama yang lain yang zikirnya 1000 dengan pemahaman jika Rasulullah berzikir 100, beristighfar 100 itu karena maksum. Kita yang enggak maksum, enggak pantas zikirnya 100. Harus lebih 100 ataupun bisa sampai 1000 istighfar. Ya. Nah, itulah sedikit penekanan pada kata wadzakirinallaha katsiran. Ya. Maka para ulama ini terkait dengan ayat-ayat kehidupan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan ummahatul mukminin, ibu bagi kaum mukminin dan mukminat, sebagaimana yang disebut di ayat yang ke-6, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Maka sebelum kita beranjak ke ayat 36, ya, nanti kita akan bertemu lagi dengan kehidupan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ayat ke-50 dan seterusnya. Sehingga dalam pembahasan Nisa'ul Mukminin atau Nisa'un Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diawali dari ayat 28 sampai 35 ini, saya mencoba untuk lebih mendalami secara utuhnya. Jadi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dididik dengan az-zuhdu. Ya. Az-zuhdu itu dari ayat 28 sampai 30. Itu az-zuhdu. Ya. Kemudian dididik dengan memperbanyak amal soleh. Ya.
Dididik dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang, betapapun ya sangat kecil ya, wala takhda'na bil qaul ya. Dan begitulah semua kebaikan-kebaikan ditarbiyahkan, ditanamkan kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah tetapkan Nabi dan istrinya itu ya, aula ya, harus mendapat perhatian yang lebih besar dari orang-orang beriman, wabil khusus di dalam menjadikan mereka sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Maka apa saja suri tauladan yang harus bisa kita ambil? Ya. Tentu status mereka sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah karunia yang nggak mungkin didapatkan oleh wanita mana saja. Ya. Pada zaman itu, apalagi zaman sekarang. Itu sudah merupakan takdir Rabbani ya, yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Fala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Kok dia bisa jadi istri Rasul, kok saya enggak? Ya, pada zaman itu tidak ada, bahkan tidak boleh ada lintasan seperti itu kepada wanita-wanita yang beriman. Tapi Allah Maha Adil, ya, Allah Maha Adil. Ya. Siapapun dari manusia yang telah diberi keistimewaan oleh Allah, ya, baik itu istri Rasul, baik itu para sahabat, baik itu para nabi, ya, baik itu aulia Allah, ya, yang dapat keistimewaan, ya, yang kita sendiri mungkin mustahil mendapatkan keistimewaan itu, ya. Enggak mungkin kita ingin jadi nabi, enggak mungkin kita jadi istri Rasul, ya. Atau mungkin sebuah keistimewaan yang sulit dijangkau bagi orang beriman, ya. Ataupun bisa menjangkau cuma sedikit, ya. Sebutlah semua orang beriman kepingin menghafal Quran 30 juz, ya. Tapi dalam kenyataannya enggak semua bisa menjangkau. Ada yang cuma 3, 15, 10, 5, bahkan 1 juz. Ya. Tidak semua orang bisa menguasai mulai ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, sirah, wah semua ya, ilmu syar'i dikuasai, seperti misalnya Syekh Yusuf Al-Qardawi misalnya, ya. Itu terjangkau, tapi bagi kita belum tentu terjangkau. Mungkin orang-orang tertentu terjangkau, ya. Maka ketika Allah mengatakan hal-hal istimewa yang Allah berikan kepada orang lain, ya, jangan kamu sikapi dengan iri. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna, ya. Karena iri itu adalah lambang kebencian, lambang tidak ridha. Kenapa Allah kasih dia, ya, ya, tidak kasih saya, ya. Dan ini yang dikecam terhadap Yahudi ketika dia merasa kenapa bukan
nabi terakhir itu dari kalangan Yahudi kok malah dari orang Arab, ya. Maka Allah sebut ini bisa menghalangi hidayah. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min anfusihim. Hasadam min anfusihim. Karena hasud, ya. Karena iri yang jahat, ya, tidak ridha Allah ngasih kelebihan kepada hambanya yang lain, ini hanyalah akan membawa kerugian yang berlipat-lipat. Udah nggak jadi orang istimewa, ya, malah jadi orang durhaka. Ya. Jadi bagaimana sikap kita, ya, terhadap semua orang yang diberi keistimewaan, terutama keistimewaan yang mustahil kita jangkau, ya. Ya, seperti menjadi istri Rasulullah, itu ibu-ibu mau berdoa sampai, ya, sampai apa istilahnya, sampai sejuta kali nggak bakal jadi istri Rasul. Ya. Tapi Allah Maha Adil. Ya. Kalau kamu mencintai mereka, maka insya Allah balasanmu sama bisa seperti mereka. Ya. Awali dari mencintai. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, berilah aku kemampuan mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Para rasul, para anbiya, para sahabat, istri-istri Rasulullah, para ulama, orang-orang salihin, semua adalah pecinta-pecinta Allah. Mencintai mereka, ya, maka insya Allah kita, ya, akan disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan mereka. Ya, penjelasan ini dikuatkan oleh Rasulullah dengan An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ayat ini sangat letterlek bahwa manusia akan dikumpulkan oleh Allah, ya, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintai, ya. Ayat ini dikomentari dengan hadis, penjelasan dari dirinya. Al-mar'u ma'aman ahabba. Ya. Manusia itu bersama siapa yang dicintai. Ya. Maka jangan sekali-kali, ya, istilahnya memilih-milih, ya. Bahwa saya hanya mencintai istri Rasulullah yang ini. Kalau yang ini saya nggak suka. Ya. Apalagi membenci seperti orang-orang Syiah sangat membenci Aisyah radhiyallahu anha, sangat membenci Hafsah dan lain sebagainya. Cintailah mereka. Ya. Bukti cinta. Maka bagaimana bisa mencintai kalau kita nggak kenal? Ya. Ya. Ya, semoga ibu-ibu masih ingat cara keluhnya adalah khos ma jazarin sihah. Ya. Khos itu Khadijah, sin itu Saudah. Ya. Ma, mim itu Maimunah, ya. Apa dan seterusnya, ya. Ya. Itu nama-nama istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mencintai, insya Allah, ya, ingin mengikuti, ya. Dan ketika kita mengikuti, maka bertambahlah kedekatan derajat manusia itu dengan yang dicintai dan diikuti. Ya. Ini penting, ya. Jadi saling
mempengaruhi. Karena mencintai orang bisa mengikuti. Karena mengikuti terbangun mencintai. Ya. Ya. Mengikuti itu menjadikan orang-orang beriman yang memang tidak diberikan keistimewaan yang spesial itu menjadi disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalannya. At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Mungkinkah kita menjadi kaum muhajirin dan ansar? Mustahil. Mungkinkah kita menjadi muhajirin dan ansar yang pertama kali, yang di awal-awal membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih mustahil lagi. Ya. Ya, tapi Allah katakan terhadap orang-orang yang mengikuti mereka maka sejajar. Walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Jadi para pengikut-pengikut mereka, pecinta-pecinta mereka, Allah ridai mereka. Allah masukkan surga, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Ya. Allah sebut sukses hidupnya. Dzalikal fawzul azim. Ya. Jadi inilah keadilan Allah. Ya, memang suatu keistimewaan itu tidak diberikan kepada semua manusia. Ya. Tapi mengkiati dengan mencintai dan mengikuti itu untuk semua manusia. Ya. Ini penting menjadi sebuah prinsip-prinsip akidah. Ya. Karena tanpa disadari ya, kalau ini nggak dipahami ya, tanpa disadari tahu-tahu senangnya sama artis. Ya. Artis yang soleh-soleha aja bukan tempat mencintai dan mengikuti ya, kecuali dengan kadar secukupnya saja. Ya. Apalagi artis-artis begajulan. Ya. Maka bahaya ini. Ya. Bagaimana kalau artisnya ahlul fujur wal ma'asi, wah lebih bahaya lagi. Ya. Kalau artis mubah-mubah saja nggak memberi manfaat apa-apa, apalagi artisnya ya pendukung LGBT, artisnya ya menjadi alat propaganda ya kemaksiatan. Nauzubillah. Almar'u ma'aman ahab. Ya, mentang-mentang senang olahraga bola tanpa disadari ya. Semua bintang-bintang bola itu menjadi favoritnya. Waduh. Kemana favorit dengan sahabi fulan, sahabiyah fulan? Nggak ada. Ya. Ya. Itu manusia mentang-mentang terjun dunia politik, maka politikus jahat di atas bumi ini menjadi idolanya. Nauzubillah. Nah, disinilah mengapa Rasulullah memberikan ketegasan akidah di bidang ya hubbus salihin. Ya. Bahkan Imam Nawawi dalam kitabnya Radhus Salihin sampai ada bab khusus tentang ini, hubbus salihin wa ikramuhum. Ya. Ya, pentingnya mencintai orang-orang yang saleh dan hormati mereka, memuliakan mereka. Ya. Nah, karena itu tidaklah orang-orang itu salihah pasti ya mendambakan bertemu dengan mereka. Ya.
Ya, sebetulnya seorang ustazah yang sudah almarhumah, ya, sudah almarhumah, dan kepada orang yang marhumah pantas dijadikan sebagai satu contoh, sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, ya. Ketika orang itu masih hidup dengan segala kelebihannya, ya, maka belum seutuhnya untuk bisa dijadikan contoh, ya. Tapi ketika sudah meninggal, maka sudah seutuhnya, ya. Mungkin ibu kenal dengan Ustazah Yoyoh Yusroh, ya. Saya tertarik ketika dalam sebuah tulisannya, dalam mukaddimahnya beliau menulis, nggak salah, semoga tulisan ini membuat saya dikumpulkan oleh Allah bersama Ibunda Khadijah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah, betul-betul tanda bagaimana kecintaan seorang hamba Allah ini. Berarti bagaimana beliau ini rahimahullah menghadirkan sosok Ibunda Khadijah dan Aisyah sehingga sampai terabadikan dalam tulisannya seperti itu. Semoga diriku dikumpulkan oleh Allah bersama Ibunda Khadijah dan Aisyah, dan melihat sepak terjangnya, ya, maka saya sangat optimis beliau mendapatkan apa yang diinginkan, insya Allah. Ya. Nah, inilah contoh, ya, hamba-hamba Allah yang memang, ya, siapa sih yang hidup di negeri ini yang kondusif gitu, ya, kondusif secara lingkungan, kondusif secara keulamaan, ya. Tapi manhaj tetap kondusif. Al-Quran lah yang mengkondusifkan, ya. Sirah-sirah Rasulullah lah yang mengkondusifkan, sehingga amal-amalnya pun menjadi sangat kondusif, insya Allah. Ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang status para ummahatul mukminin itu sebagai istri Rasulullah SAW, memang tidak bisa diharap-harapkan statusnya, ya, tapi kemuliaannya, kedudukannya, ya, ketaatan-ketaatannya, insya Allah kita semua bisa, ya. Selanjutnya ataupun poin kedua, ya, dalam kehidupan ummahatul mukminin ini, ya, adalah contoh kerumah tanggaan, ya, kerumah tanggaan yang sesuai dengan syariat yang memang sudah ditetapkan, ya, dalam rumah tangga itu sendiri, ya. Maaf ini kalau mungkin agak sensitif bagi para ummahat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang real, ya, bahwa memang rumah tangga itu, ya, bisa monogami, bisa poligami. Ya, betapapun ini memang tidak nyaman bagi seorang wanita muslimah, tapi semua sudah ada takdirnya. Ya. Jangan sampai penyikapan-penyikapan yang salah itu membuat, ya, syariat poligami itu menjadi sesuatu yang apakah menakutkan, sesuatu yang bahkan terasa aib dan lain sebagainya. Ya. Walaupun monogami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih panjang, 25 tahun, ya. Dan poligaminya hanya 13 tahun. Ini dua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Sehingga
Umat secara umum perlu secara bijak sebijak-bijaknya di dalam menyikapi syariat ini. Melihat contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, memang harus difahami dengan tawassut, proporsional, ya. Tidak dalam keantian sehingga itu seakan penolakan, ya. Juga tidak dalam menghimbau-himbau yang berlebihan, ya. Sehingga ada kesan kalau nggak poligami aib, ya. Sebaliknya kalau poligami aib itu juga tidak boleh. Semuanya harus sesuai dengan kemampuan rumah tangga masing-masing itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua harus sesuai dengan masalih seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak terlepas dari masalih. Masalah itu apa? Kepentingan-kepentingan. Ya. Wabil khusus kepentingan-kepentingan baik yang sifatnya kemanusiaan. Ya. Contoh yang kemanusiaan siapa? Kemanusiaan contohnya adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ya. Jadi Ummu Habibah, ya, betapa butuh ditolong, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena sangat senior, ya, di dalam bergabung dengan Islamnya, sehingga ya, orang-orang masih aman oleh kondisi dirinya. Ummu Habibah dan suaminya sudah tertindas sehingga hijrah ke Habasyah, ya. Belum ada hijrah ke Madinah, hijrah Habasyah. Wallahu alam, ada riwayat yang beda-beda. Sampai di Habasyah ada yang mengatakan istrinya, suaminya murtad, ada yang mengatakan suaminya meninggal dan lain sebagainya. Ya. Ada Saudah binti Zam'ah. Ya. Ini semua karena nilai-nilai kemanusiaan di mana, ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Islam, wanita harus dimuliakan, ya. Wanita harus dijaga fitrah-fitrahnya, ya. Ada yang dengan nilai tahbib, ya. Tahbib itu memancing ataupun menurunkan kebencian. Adalah orang-orang Yahudi, ya, kebenciannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah sangat tinggi, ya, nggak bisa diukur lagi, ya, ketinggiannya. Maka Rasulullah menikahi Sofiyah binti Huyai, ya. Dan Huyai itu sendiri, ya, dedengkot Yahudi yang sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ketika kita belajar, ya, Ghazwatul Ahzab di surat Al-Ahzab ini, ya, maka salah satu sutradaranya adalah Huyai, ya. Ya, tapi bisa-bisanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-7 Hijrah, ya, setelah perang Khaybar, menikahi putri Huyai ini, Sofiyah, ya, binti Huyai bin Akhtab. Ya. Ini bagaimanapun, ya, kalau tidak menghilangkan tapi meredakan. Ya. Begitu juga Banil Mustalik Juwairiyah, ya. Tadinya sudah bersiap-siap memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun didatangi lebih awal oleh Rasulullah, akhirnya mereka menyerah. Dan wanitanya dan semua ditawan, wanitanya menjadi sabaya istilahnya, dan salah satu
putri tokoh Banil Mustalik itu bernama Juwairiyah bin Al-Harith yang saat itu menjadi budaknya seorang sahabat Thabit bin Qais, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah dan dinikahi. Sehingga otomatis ya 500 keluarga yang menjadi tawanan itu masuk Islam semua setelah tahu salah satu anggotanya Juwairiyah menjadikan istri ya Rasulullah, dijadikan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mustahil di sini seperti dituduhkan bahwa pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata syahwat, ya bagaimanapun sebuah peperangan itu biasanya kebencian, ya tapi perangnya Rasulullah tetap ya perang yang cinta, perang yang tetap berharap manusia itu beriman kepada Allah, ya. Sehingga sekaligus di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menampakkan bahwa Islam itu sangat benci dengan rasialis. Ya. Bahwa Rasulullah ingin menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Istri Rasulullah tidak semua orang Arab. Ya. Kalau orang Arab itu yang katakan yang paling keren Quraisy, maka yang Quraisy cuma 3 saja, ya. Selainnya Arab non Quraisy, bahkan ya, non Arabnya juga ada, ya. Seperti Sofia adalah Yahudiyah, ya. Ataupun Maria, ya walaupun dia milkul yamin, dia orang Mesir, berarti orang Afrika, ya. Jadi berbagai macam jenis manusia atau bangsa Rasulullah SAW beristrinya agar menunjukkan adanya syumuliyatul Islam yang memang hubbun nas, mencintai seluruh manusia sebagaimana Allah menyebut dirinya adalah Tuhannya semua manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Latar belakang itu tidak menunjukkan kehinaan ataupun kemuliaan. Yang mulia hanyalah yang paling bertakwa. Nah, itulah yang dicontohkan oleh rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari yang ketiga, dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara umum adalah seperti yang disebut di ayat 35, ya. Secara umum ini semua dimiliki oleh istri-istri Rasulullah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat itu semua dimiliki, ya. Tapi sirah menjelaskan dari semuanya itu, ya, tetap masing-masing ada spesialisasinya, ya. Ada keunggulan, ya, yang luar biasa. Tentu dari semua keunggulan ini Khadijah lah yang paling depan, ya. Karena memang kondisi saat itu adalah kondisi yang sangat prihatin, ya. Menjadi orang yang pertama mendukung dakwah itu sendiri. Saat seluruh manusia enggak ada yang mendukung, dia sudah mendukung. Nah, inilah pentingnya menjadi orang yang bersegera di dalam mendukung kebaikan. Ya. Dukungan moralnya, dukungan materialnya, ya, kesabarannya, ya, menjadi istri seorang manusia yang dikucilkan oleh seluruh umat manusia, ya, yang mungkin secara manusiawi lah suami saya kok dibenci seluruh umat manusia,
maka saya nggak mau ikut-ikutan dibenci. Khadijah tidak seperti itu. Karena dia yakin yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran, maka saya pun siap menjadi bemper Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau benci suamimu, saya siap. Jika masyarakat membenci suami saya siap untuk dibenci. Jika suami saya dikucilkan, saya pun siap dikucilkan. Demi keyakinannya atas kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah vakum beberapa bulan, ya, atau mungkin maksimal setahun, sampai akhirnya diberi masukan oleh sahabiyah Khawlah, ya, bukan binti Tha'labah. Kalau binti Tha'labah awal ayat menjadilah qad sami Allah, tapi ini Khawlah binti Hakim, ya. Ya Rasulullah, mau enggak kamu saya carikan, ya, saya tunjukkan wanita yang siap untuk menjadi istrimu, ya. Maka Rasulullah yang sedih itu mendapat tawaran itu langsung, ya, begitu sumringah gitu, ya, siap ya. Siapa? Saudah binti Zam'ah, yang ternyata lebih sepuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara usia, ya. Anaknya banyak, ya. Secara fisik, ya, tentu, ya, sangat beda dengan Sofia, sangat beda dengan Hafsah, ya. Secara fisik terkenal dengan dalam sirah disebut Badinah, ya. Badinah itu big size, ya. Tapi Rasulullah langsung menyambut dan kemudian diurus oleh Khawlah binti Tha'labah. Akhirnya menikahlah Rasulullah SAW dengan Saudah, dengan kekhawatiran Saudah itu sendiri, saya kan sudah tua, saya kan punya banyak anak kecil, bukannya saya nggak mau, bagaimana nanti kalau anak-anak saya mengganggu istirahat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, anak-anakmu itu anakku juga. Maka disitulah Saudah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diri Saudah terkenal dengan, ya, ta'atuz zauj, ya, ketaatan kepada suami yang sangat, ya, yang sangat spesial, sangat spektakuler, ya. Ya, tentu yang lain bukannya nggak taat, ya, tapi Al-Quran sendiri menegaskan dalam diri Saudah ini ada sebuah akhlak, ya. Demi suami saya tetap mencintai saya siap melakukan apa saja, ya. Apa saja, betapapun saya kehilangan hak-hak saya, ya. Yang penting saya tetap menjadi istrinya di dunia dan di akhirat. Itulah Saudah binti Zam'ah yang kepribadiannya, ya, diisyaratkan di surat An-Nisa, enggak salah 128, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh, ya. Maka baca tafsir mana saja, ya, maka yang dimaksud di ayat ini adalah Saudah binti Zam'ah, ya. Ya Rasulullah, yang penting saya tetap menjadi istrimu, nggak apa-apa. Ya, seharusnya malam ini kamu di rumah saya, tapi kalau Rasulullah mau di rumah Aisyah, ya, saya rela, saya tidak akan menuntut, ya. Dan segala, ya, kengalahan yang lain, ya.
yang tentu ini tidak mungkin suatu hal yang biasa-biasa saja ketika sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat An-Nisa 128 ini. Ya, itulah Saudah, ya. Saudah binti Zam'ah, ya. Di antara istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga yang spesial atau keunggulannya adalah dalam berinfak. Ya. Ini menunjukkan kalau melihat ayat Al-Ahzab 28, 29 dan seterusnya, ya, rumah tangga Rasulullah rumah tangga yang sangat bersahaja. Ya. Ya. Tapi ketika manusia itu memang mindsetnya hanya ingin infak lagi, infak lagi, infak lagi, sehingga ya ada dua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan mungkin kalau sekarang bisa disebut ratu infak. Ya. Bawaannya ingin berinfak aja. Ya. Yang pertama itu Zainab binti Jahash. Ya. Yang nanti kita akan bahas di Al-Ahzab 37. Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini sampai mendapat gelar dari Rasulullah tulul yad, ya, panjang tangan. Ya. Kalau panjang tangan versi Indonesia itu negatif. Ya. Kalau panjang tangan versi Arab itu positif. Tulul yad artinya banyak berinfak. Ya. Sampai Rasulullah sudah memberi isyarat, ya, istri-istri saya yang tangannya panjang nanti paling awal menyusul saya. Benar, ya. Tidak lama Rasulullah meninggal, ya, maka Allah memanggil Zainab binti Jahash. Tidak panjang usianya. Ya. Ada lagi yang cuma menjadi istri Rasulullah 2 bulan. Ya. Menjadi istri Rasulullah Zainab binti Khuzaimah. Ya. Itu juga sampai terkenal dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Inilah ya bisa dari dua untuk menjadi muslimah yang munfiqah, ya, itu bisa dari inisiatif penghasilan jika punya kemampuan menghasilkan, atau bagaimana dia mengkiati uang belanja dari suami untuk diinfakkan. Ada atau yang keempat ini, ya, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menonjolnya dalam intelektual. Ya. Tentu yang paling utama adalah, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Selain menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang gadis, ya. Kemudian terkenal dengan kecerdasan yang menonjol, ya, tidak saja di antara semua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari seluruh wanita yang ada di zamannya. Aktualnya maka sampai pernah memimpin upaya islahul ummah, perbaikan umat di zaman Utsman bin Affan ketika terjadi gonjang-ganjing, ya, politik yang ada, maka beliaulah yang memimpin umat untuk melakukan perbaikan. Ya, maka tidak tepat disebut dengan perang Jamal, yang betul waqatul Jamal. Ya.
Karena niatnya bukan perang, niatnya adalah memperbaiki. Walaupun memang dampaknya ada sebagian sahabat yang terbunuh. Ada yang terkenal dengan ahli ibadah, ya. Ahli ibadah adalah Maimunah bintul Harith, ya. Sampai apa? Ya. Sampai jika ibu-ibu sering membaca subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, ini tidak terlepas karena Rasulullah sering melihat istrinya Maimunah ini kalau berzikir dari subuh, zikir ma'thuratnya istilahnya zikir paginya itu biasa dari subuh sampai kurang lebih kalau sekarang jam 9 gitu ya. Karena istilahnya Ramadatul Fisal, sampai matahari sudah mulai panas sehingga tanahnya ikut panas ya, kurang lebih jam 9 atau jam 10 ya. Ya, tentu kalau semuanya modelnya seperti ini gimana nasib anak-anak, nasib suami ya. Apalagi ibu-ibu yang punya anak masih SD ya, suami mau kerja ya kan nggak bisa juga ya. Urus sendiri sana, saya mau zikir ngikutin ya, istri Rasulullah Maimunah zikirnya dari subuh sampai jam 10 ya. Ya baca Quran ya ini ya itu barat. Maka Rasulullah memberi alternatif. Mau nggak saya kasih zikir, kamu baca 3 kali nilainya sama. Ya mau Rasulullah. Zikirnya subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya. Tentu riwayat bahwa ada istri Rasulullah yang zikirnya dari pagi sampai menjelang siang, ya hanya ada pada Maimunah bintul Harith ya. Tidak ditemukan pada istri yang lain. Inilah yang menunjukkan spesialnya, ya, spesial dari sahabat, dari istri Rasulullah SAW. Baik ibu-ibu, tentu masih sangat panjang untuk dibahas bagaimana keteladanan umum ataupun khusus dari istri-istri Rasulullah SAW. Namun insya Allah berapa poin ini, 4 atau 5 poin ini ya, sudah sangat cukup untuk menjadi rangkuman kita ya, dari ayat 28 sampai 35 ini. Dan insya Allah nanti pada ayat ke-50 dan seterusnya kita akan ketemu lagi suasana rumah tangga Rasulullah SAW yang insya Allah ketika dasarnya sudah kita pahami dengan baik, kita nggak akan berpikir begini, ya kok begitu ya, kok begitu ya. Misalnya apa? Iwahabat nafsaha lin nabiyyi ya. Misalnya Rasulullah SAW didatangi ya oleh seorang wanita yang menyerahkan diri ya. Ya istilahnya silakan ya Rasulullah jadikan saya istrimu gitu ya. Itulah salah satu dinamika kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Baik, silahkan 3 pertanyaan ya untuk memperdalam kajian kita pagi hari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.